Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat yang telah memberikan kita nikmat sehat serta waktu luang sehingga kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran daring pada pertemuan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja Ustazah minta seperti biasanya Ustazah minta kepada antuna semua yang hadir pada pembelajaran daring kali ini untuk segera menjapri Ustazah dengan menyebutkan nama dan hadir. Sekali lagi Ustazah ingatkan kepada antuna yang hadir pada pembelajaran daring kali ini untuk menyebutkan nama dan hadir dengan cara menjapri Ustazah. Sebelumnya Ustazah juga mau mengingatkan bagi yang belum menyetor hadis untuk segera menyetor hadisnya, karena nanti nggak ada nilainya. Ustazah bingung ngambil nilainya dari mana. Ustazah ingatkan lagi yang belum menyetor hadis untuk segera menyetor hadisnya, disetor serta dicatat di buku catatan dan kirim ke Ustazah. Pokoknya yang belum nyetor hadis-hadis yang sebelumnya itu segera setor ke Ustazah dengan artinya. Hadis arti dicatat di buku catatannya juga hadis dan artinya, difoto dikirim ke Ustazah. Karena Ustazah ngambil nilainya dari situ, juga dari daftar kehadiran, daftar hadir di mapel Ustazah. Jadi kalau hadir segera japri Ustazah dengan menyebutkan nama dan hadir. Oke, kita lanjut hadis kita yang ke-9. Larangan banyak bertanya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Saya baca lagi hadis ke-9, larangan banyak bertanya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Saya bacakan lagi. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Saya bacakan artinya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu qala dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang kalian darinya, apa yang aku larang atas kalian, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka kerjakanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan menyelisihi para nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya ulangin. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang kalian darinya maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kalian dengannya maka kerjakanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan menyelisihi para nabi mereka. Hadis Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi
Pelajaran yang dapat kita ambil pada hadis kali ini ialah yang pertama, wajib atas kita untuk meninggalkan apa-apa saja yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, larangan itu mencakup yang sedikit dan banyak. Larangannya itu mencakup perkara-perkara yang sedikit dan banyak. Kemudian yang ketiga, meninggalkan sesuatu lebih mudah dari mengerjakan sesuatu. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya meninggalkan sesuatu itu lebih mudah daripada mengerjakan sesuatu. Kemudian yang keempat, tidak wajib melakukan perintah Nabi melainkan sesuai dengan batas kemampuan. Jadi kita itu nggak perlu melakukan perintah Nabi itu kecuali sesuai batas kemampuan kita saja. Kemudian yang kelima, dalam hadis ini, dalam kalimat tadi yang wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kalian dengannya maka kerjakanlah semampu kalian. Semampu kalian di sini menunjukkan bahwasannya manusia itu memiliki batas kemampuan atau kesanggupan. Kemudian yang keenam, jika tidak mampu melaksanakan kewajiban secara keseluruhan, maka harus mengerjakannya sesuai yang dia mampu. Kalau tidak mampu melaksanakan kewajiban secara keseluruhan, maka lakukan saja sebagaimana ia mampunya. Kemudian kalau kita diperintahkan sesuatu, nggak seharusnya kita itu kalau kita mendengar perintah Nabi atau kita diperintahkan akan suatu hal, tidak seharusnya kita itu bertanya, ini wajib atau sunnah, kerjakan saja, namanya perintah kan. Jadi nggak mesti tahu, harus tahu sih, tapi nggak perlu ditanya ini wajib atau sunnah gitu. Intinya tidak seharusnya atau tidak patut orang ketika mendengar perintah Nabi kemudian ia mengatakan ini wajib atau sunnah. Kemudian yang kedelapan, apa yang diperintahkan yang dilarang Nabi itu termasuk kategori syariat. Jadi apa yang dilarang dan diperintahkan oleh Nabi itu termasuk kategori syariat. Yang kesembilan, banyak bertanya, khususnya dalam perkara yang tidak mungkin untuk dijangkau adalah sebab kehancuran. Jadi nggak perlu bertanya hal-hal yang di luar jangkauan. Itu merupakan sebab kehancuran. Kemudian yang ke-10, umat pada zaman dahulu itu binasa atau hancur. Itu karena banyak bertanya seperti itu. Mereka tuh menanyakan hal-hal yang di luar jangkauan. Mereka dahulu tuh mereka banyak bertanya soal para nabi. Tapi pertanyaan itu bukan sekedar mereka untuk tahu jawabannya, cuman untuk nanya-nanya aja, nggak penting. Jadi intinya bersegeralah tinggalkan larangan Nabi dan lakukan secara maksimal sesuai kesanggupan perintahnya. Segera tinggalkan larangan Nabi dan lakukan perintahnya secara maksimal sesuai kesanggupan. Dan janganlah menjadi orang yang banyak bertanya terhadap sesuatu yang tidak ada faedahnya untuk beramal. Maka dari itu sesungguhnya kita akan mendapatkan kesuksesan.
Jadi kalau misalkan nggak penting-penting kali, nggak usah ditanya. Kalau udah diperintahkan ya udah kerjakan aja. Dan tinggalkan apa yang dilarang. Kemudian hadis yang ke-10, sebab terkabulnya doa. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu sholihan fi surah Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Surah Al-Baqarah ayat 172. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbu wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Saya bacakan sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Surah Al-Baqarah ayat 172. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbu wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu rawahu Muslim. Saya bacakan sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan
Surah Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Suratul Baqarah ayat 172. Summa dzakara rajula yutilu safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbu wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Kita baca artinya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal shalih. Wa qala ta'ala, dan kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Summa dzakara rajula yutilu safara ash'atha akbara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang lama berpergian, rambutnya kusut, yamuddu ilaihi ila sama. Summa dzakara rajula yutilu safara. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang lama bepergian, ash'atha akbara, rambutnya kusut berdebu, yamuddu yadaihi ila sama, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabbu, ya Rabbu, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, padahal makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan ia kenyang dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Jadi yang dapat kita ambil dari hadis ke-10 ini ialah di antara nama Allah itu adalah Thayyib. Maksudnya adalah Allah itu terlepas dari sifat-sifat kekurangan. Kemudian Abi Hurairah radhiyallahu. Oke, jadi di sini Ustazah ingin menyampaikan bahwasannya sebab terkabulnya doa itu ada 4. Yang pertama yaitu kan tadi dibilangnya di sini Abu Hurairah berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda. Kemudian tadi di sini ada disebutkan summa dzakara rajula yutilu safara ash'atha akbara. Kemudian
Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang lama bepergian, safar. As-safar sedang bepergian. Jadi sebab terkabulnya doa itu adalah dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan jauh. Seperti yang disebutkan Nabi di sini, sumada karrojula yutilu safar. Padahal yang dia makan dengan makanan yang haram, minum dengan minuman yang haram, pakaiannya haram, dia kenyang dari hal yang haram, tapi doanya bisa tetap terkabulkan karena dia dalam keadaan bersafar. Yang pertama itu bersafar, jadi sebab terkabulnya doa yang pertama ialah bersafar, dalam keadaan bersafar. Kemudian yang kedua, meminta dalam keadaan sangat butuh. Kemudian yang ketiga, menengadahkan tangan ke langit, seperti yang dilakukan laki-laki yang sedang bersafar ini. Ia yamuddu yadayhi ila sama, ia menengadahkan tangannya ke langit. Kemudian yang keempat, memanggil Allah dengan panggilan ya Rabbi, wahai Tuhanku. Atau kita memuji dengan menyebut nama Allah dan sifatnya yang lain, misalnya kayak ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Rabb yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya Mujibas Sa'ilin, wahai Rabb yang mengabulkan doa orang yang meminta kepadanya, dan lain-lain. Jadi sebab terkabulnya doa itu ada 4. Yang pertama, dalam keadaan safar, meminta dalam keadaan sangat butuh atau genting, menengadahkan tangan ke langit, dan memanggil Allah dengan panggilan ya Rabbi. Atau sebelumnya kita tuh muji Allah dengan misalkan ya kayak yang Ustazah sebutkan tadi, ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadi sebelum kita meminta itu kita puji-puji dulu Allah dengan menyebutkan nama-namanya, dengan menyebutkan nama Allah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ustazah minta untuk segera menyetorkan hadis ke-10 dan ke-11 beserta artinya dan dicatat di buku catatan hadisnya beserta artinya juga. Sekali lagi Ustazah ingatkan untuk segera mencatat hadis ke-10 dan ke-11-nya beserta artinya serta menyetorkannya beserta artinya juga. Kalau bisa langsung disetor aja supaya nggak numpuk-numpuk. Kalau ditunda-tunda kan nanti jadinya numpuk-numpuk hadis sebelumnya. Udah gitu nanti nilainya juga nggak ada. Jadi Ustazah minta untuk segera disetor dan difoto catatannya. Ustazah mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam mengajar, dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan bisa langsung menjapri Ustazah. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.